وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian ketika terjadi nusus, ada istri-istri yang membangkang. Contohnya apa sih membangkang tuh? Misal suruh sholat, nggak mau. Misal suruh pakai jilbab, nggak mau. Misal apa namanya, suruh ngurusin anak, nggak mau. Gitu kan. Oh, anakmu lah urus sono, misalnya bahasa-bahasa seperti itu. Ya, benar-benar nggak mau. Jadi anaknya jalan sendiri ke tepi sumur, ya biarin aja sampai akhirnya kecemplung sumur gitu kan. Dia sibuk main HP gitu. Banyak wanita kayak gitu. Suaminya udah pantang-panting gitu kan, istrinya di rumah malah main Free Fire gitu kan. Nah, saking asiknya sampai lupa anaknya kecemplung sumur gitu. Dan dia juga nggak merasa salah. Dan wah, wanita-wanita yang seperti itu, yang sudah tidak bisa meninggalkan malunya, ya, jadi udah rumah tangga tapi masa lalu itu tetap aja diajak ini. Nah, ngapain kamu nyuruh aku ninggalin Free Fire? Wong dulu kamu ketemunya ya pas main game Free Fire online gitu kan. Ya, tapi kan sekarang aku kerja gitu kan, udah nggak main itu. Ya harusnya kamu juga, ya nggak bisa lah. Ya, kan akhirnya kayak gitu toh. Nah, maka apa namanya? Kalau bisa tuh nyari tangan itu jangan di tempat-tempat yang jelek gitu loh. Ya, jangan dengan cara-cara yang jelek itu. Karena nanti kalau ketemunya kayak gitu tuh susah ngerubahnya. Ya. Makanya saya selalu katakan kalau kamu nyari tangan itu di diskotik, ya modelannya wanitanya ya kayak gitu. Kalau kamu nyarinya di masjid, ya insya Allah mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ketemu istri yang seperti itu atau istri kita seperti itu, maka Islam punya caranya untuk menyikapinya, itu menasihatinya, dinasihati. Hendaknya suami menasihati istri tersebut dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Ayo sholat, dek, gitu. Kamu naik sholat nanti lah tambah cantik, gitu loh. Kayak bahasa-bahasa yang halus. Memberikan motivasi berupa pahala dari Allah jika istri menjalankan kewajibannya. Kamu naik sholat nanti kan kalau kamu masuk surga, nanti kita bisa ketemuan janjian di surga. Kayak kita kalau di dunia bisa janjian ketemu di coffee shop atau mana gitu kan. Nah, cari kalimat-kalimat yang baik, cari kalimat-kalimat yang bagus. Dan memberikan ancaman berupa siksa kau dari Allah Subhanahu Wa Taala jika istri melalaikannya. Tapi kalau kamu nanti nggak sholat, ya toh, maka aku masuk ya nanti sama yang lain dulu. Gitu. Nah, motivasi-motivasi seperti itu. Nah, jadi jangan langsung main bentak-bentak, jangan. Nantinya ada step-stepnya. Sekali lagi ada step-stepnya. Dan ini bagian dari agama kita loh ya. Artinya ini bukan rumusan saya, bukan. Ini bagian dari agama kita. Urutannya itu dinasehati gitu ya. Ya. Oh, isinya senang ngegame itu. Bu, dilereni ngegamenya gitu kan. Wong istilahnya kamu udah punya anak game semua gimana gitu. Ya, mendingan kita baca Quran bareng yuk. Nah, gitu. Coba dicari celahnya, dicari kondisinya supaya mereka kemudian menjadi baik. Kan nggak bisa, maka tahap selanjutnya adalah menjauhinya di tempat tidurnya. Ya, ngenengke kalau bahasa Jawanya itu ngenengke, mendiamkan. Jika dengan menasihat istri belum juga mentaati suaminya, maka suami dapat menjauhinya di tempat tidurnya. Artinya apa? Memunggunginya. Istrinya tidur menghadap barat, ya kita menghadap timur. Istrinya tidur menghadap selatan, kita menghadap utara. Dengan tidak menjimaknya, ya, nggak dipegang tuh istrinya. Tidak bersanding di dekatnya dan tidak ngajaknya bicara. Tadi saya bilang kenengge. Untuk memberikan pelajaran kepada istri dengan harapan agar istri mengetahui kesalahannya dan bersedia kembali dan taat kepada suaminya serta menjalankan kewajibannya. Cuman ya toh, tadi itu loh, kalau kita kembali ke atas tadi, ya yang dinikahi ini istri-istri yang lebih kaya, istri-istri yang lebih tinggi pendidikannya, istri-istri yang lebih secara jabatannya kan sekarang banyak atau bupati perempuan, wali kota perempuan, bahkan dulu presiden perempuan juga ada gitu kan. Nah, yang dinikahi ternyata wanita-wanita yang secara status lebih tinggi gitu kan. Maka biasanya tips ini atau trik ini susah. Gitu. Kecuali apa? Kecuali dia wanita beriman.
Wanita beriman kembali ke sifat wanita-wanita solihah itu apa? Ketika suaminya marah, dia akan berusaha mengambil tangan suaminya dan mengatakan saya nggak bisa tidur kalau kamu belum maafkan aku. Tapi kalau itu nggak terjadi di istri kita atau pasangan kita sifat itu, ya berarti dia belum menjadi wanita yang sempurna secara kesolihahannya gitu. Maka kalau suaminya nesu, ya dia ya tetap nesu gitu. Suaminya marah, dia tetap marah, bahkan mungkin tambah marah. Ngopo kok ngeneng kayak aku gitu, malah ngejak padu. Maka ini semua terjadi di dalam kamar gitu. Ya, jadi nggak boleh ini semua diterapkan di luar, gitu, di jalanan itu. Ya, kita jalan sendiri, saya jalan sendiri gitu kan, diem-dieman itu kan, nggak boleh ya. Maka tidak ada batasan waktu menghajar istri, hajar dapat dilakukan oleh suami hingga istrinya sadar, nggak ada batasan. Sedangkan di dalam hadis dikatakan la yahilu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal ya seorang muslim itu mendiamkan muslim lain di atas 3 malam. Nah, ternyata dalam kasus hajar suami kepada istrinya itu bisa lebih dari itu, dikecualikan karena istrinya nggak sadar-sadar. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya. Dan apesnya sekarang kan ada sejumlah wanita, bukan banyak, ada sejumlah wanita itu yang jadi rebutan laki-laki, sehingga ketika seorang laki-laki mendapatkannya, ya maka wanitanya ini di atas angin gitu. Artinya dalam kondisi dia salah, suaminya ini mau ngasih tahu, takut ditinggalkan. Nah, ini repot. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pasangan yang mencintaimu, bukan kamu yang tergila-gila padanya. Kalau kamu yang tergila-gila padanya, tadi itu akhirnya dia nggak sholat, kamu mengingatkan, takut nanti dia marah terus kamu tinggalkan, terus kamu takut, repot. Yang benar adalah seorang istri yang harus kemudian taat kepada suaminya selama perintah suaminya itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, kok setelah dinasihati nggak mau, dihajar juga masih nggak peduli, maka yang ketiga boleh dipukul. Dipukul, pukulnya seperti apa? Ini ada orang-orang yang nggak paham dengan poin 3 ini langsung istrinya dihajar habis-habisan. Ini salah, gitu kan? Maka boleh dipukul. Ya, jika setelah didiamkan istri tersebut belum juga sadar, maka suami boleh memukulnya dengan syarat. Ada syaratnya nih. 1, diyakini dengan pukulan tersebut dapat menjadikan jera. Ya, jadi pukulannya bisa membuat jera. Mungkin tak selentik kudune sadar. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Karena tujuan memukul hanyalah sarana untuk memperbaiki istri. Jika dengan dipukul tidak yakin bahwa istri akan sadar, maka nggak boleh dipukul. Ya. Kok kalau dipukul kok tambah dadi gitu kan? Ya mendingan nggak usah dipukul. Langsung pikirkan yang lain aja. Apa tuh ya? Pisah aja kalau emang susah dikasih tahu. Ada suami istri gelut gitu sampai akhirnya salah satunya meninggal itu. Bulat. Akhirnya salah satunya meninggal ada. Jadi kalau akhirnya memukul itu nggak menyelesaikan masalah. Dia tahu kalau istrinya ini dikasih tahu dengan dipukul nggak selesai gitu kan. Mendingan nggak usah lah. Kemudian selanjutnya syarat selanjutnya pukulan tidak melukainya. Seperti tidak matahkan tulang. Wah, mukulnya pakai tongkat, pakai ganjel pintu atau pakai linggis ya nggak bisa. Kemudian tidak merusak dagingnya. Mukulnya pakai arit ya nggak bisa. Nggak boleh. Dan yang semisalnya diriwayatkan dari Sulaiman ibn Amru ibn al-Ahwas radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna dorban ghaira mubarrihin. Ini yang catatannya, ghaira mubarrihin. Hajarlah, ini orang nggak paham tuh hajarlah, bukan ya. Hajar itu dianiaya, kalau hajar itu didiamkan. Diamkanlah mereka di tempat tidur. Ini bermakna neng-nengannya, diam-diamannya, saling mendiamkan seorang suami dan istri itu hanya terjadi di dalam kamarnya. Paham ya? Nggak boleh sampai kemana-mana. Kemudian wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Tidak menimbulkan bekas itu. Diajar sampai memar-memar, sampai bonyok matanya, sampai apa pelipisnya sobek gitu kan. Kan banyak tuh KDRT kayak gitu. Nah, ternyata pelakunya seorang ustadz misalnya gitu atau seorang guru ngaji ya. Ini orang nggak paham. Ya. Dia hanya baca Quran tapi Qurannya nggak sampai
ke dalam hatinya, nggak paham dia gitu. Padahal agama mengatakan seperti ini gitu loh. Fahjuruhunna fil madoji'i wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin. Jangan sampai meninggalkan luka. Paling seru tuh kalau kalau cara ngancemnya tuh bukan tak ajar loh, bukan gitu. Kamu nek nggak manut sama saya nanti kamu nggak tak cium loh. Nek istri nek di ngonoke wedi, wah itu jos itu suami hebat itu bisa bikin kondisi yang orang tuh bayangkannya itu menyakitkan, tapi sebenarnya itu ya nggak menyakitkan secara fisik, tapi mungkin menyakitkan secara hati buat istrinya. Artinya apa? Ya jadilah suami-suami yang ngangenin istrinya gitu loh. Jadi suami-suami yang istilahnya kalau kamu tinggal istri itu di rumah, dia itu selalu mengingat kamu gitu loh. Jadi, oh kamu nek nggak manut, nah, nggak tak pijitin loh. Nah, berarti pijitanmu kan enak banget tuh, nah, gitu loh. Jangan justru ditakuti karena apa namanya sifat kejam yang ada di diri kita. Nah itu mah kayak tunggale gitu. Jadi carilah metode-metode istri itu takut, tapi takutnya bukan takut yang sifatnya fisik tersakiti, bukan, tapi lebih ke perasaan yang terbawa. Dong, Ra? Enggak. Jadi kamu pintar mijet ini misal, istrimu kalau dipijet itu sampai meremelek gitu, saking senengnya gitu, saking enaknya gitu kan, sebuah apa lah memijeti yo ento, ngukuri yo ento, metani yo ento, apa aja lah gitu. Nah, istrinya bandel dikasih tahu, oh kamu nak bandel nggak tak pijetin loh. Nah, itu kan orang udah persepsinya ini bukan ancaman itu, tapi buat istrinya ini ancaman itu karena pijitan paling enak sedunia ini tangan suamiku gitu loh misal kayak gitu ya. Jadi suami itu gitu cari, nah, atau mungkin kamu tahu nih tempat makan paling enak itu, dan untuk ke sana itu butuh butuh usaha yang mungkin nggak gampang gitu. Kalau di Klaten itu ada daerah namanya katanya Girupasang. Jadi kalau naik itu ke bukit-bukit gitu. Tapi sayangnya di sana nggak ada tempat enak ini. Di misal sana ada tempat enak itu. Nah, istrimu kalau ke sana tuh makan tuh seneng banget, enak banget itu misal itu. Terus dia kamu nasihati nggak manut itu. Kamu nggak manut nanti nggak tak ajak ke sana loh. Aku naik ke sana nanti sama temanku tok. Ah, nangis-nangis lah dia. Itu kan nggak ada penganiayaan di situ. Tapi mungkin buat istri dengan kata-kata gitu dia mungkin akan teraniaya secara perasaan itu loh. Padahal aku pengen rono banget tapi kok ada diajak. Atau misal contoh meneh, kamu nih nggak manut nanti aku kalau umroh berangkat sendiri loh. Kamu nggak tak bayarin ya misal gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi nggak perlu kemudian pakai pukulan itu. Tapi kalaupun akhirnya nggak ketemu cara kecuali harus dipukul, maka ini kata Nabi SAW, dorban ghairo mubarihin, dengan tidak melukainya, tidak meninggalkan bekas. Mosok istrinya dibawa dari tempat mertuanya jalannya jejak gitu kan, 2 bulan kemudian pulang deglang itu semper itu, ini apa ini kamu tuh masuk ke rumah tangga apa masuk ke ring tinju gitu. Kemudian tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang membahayakan. Jadi ini adalah larangan dalam agama untuk memukul wajah, dan sebenarnya ini untuk semua ya, bukan bukan cuman kepada istri ya, kepada anak juga sama gitu kan, kepada apa namanya pegawai juga sama gitu. Diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusairi dari bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tadribil wajha, jangan pukul muka, wala tuqabbih, dan jangan kamu mencacinya gitu. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu hajar, jangan kamu diamkan, jangan melakukan neng-nengan kecuali di dalam rumah. Jangan kamu caci maki dia gitu. Dasar kowe anaknya wong ra cetha misalnya ya. Jadi apa yang menjadi masalah saat itu ya itulah yang harus difokuskan untuk diselesaikan. Udah nggak usah bawa-bawa ibunya, bapaknya. Wong dulu kamu waktu meminta dia ya kamu datangin ibunya, kamu datangin bapaknya. Ya, begitu ada masalah bapak ibunya dijelek-jelekin. Nggak usah. Kemudian pukulan tersebut tidak lebih dari 10 kali pukulan. 10 kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Burdah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah bersabda, la yujladu ahadun fauqa asaroti aswatin. Janganlah seseorang di antara kamu menjilid itu memukul dengan tongkat kecil sak mini gitu. Satu apa namanya? Jari kelingking gitu. Jadi kayak apa tuh kalau kamu punya kemoceng atau sulak, itu di tengahnya kan ada ini apa namanya?
ada rotannya. Nah, itu kan kira-kira segini. Nggak boleh dipukul lebih dari 10 pukulan. Illa fi haddin min hududillah. Kecuali menegakkan had dari had-had Allah. Jadi dalam Islam itu ada namanya bab al-hudud. Nah, bab menegakkan hukuman Allah, hudud. Nah, di situ ada beberapa pelanggaran yang hukumannya adalah dicambuk. Ya, misal kayak pemuda yang belum pernah berzina atau belum pernah menikah terus dia berzina pertama kali, maka dia harus dicambuk 100 kali. Nah, cambukan 100 kali ini kan lebih dari 10 nih. Nah, ini pun yang boleh mencambuk ya cuman seorang algojo yang diperintahkan oleh seorang hakim gitu. Jadi bukan kemudian siapa aja boleh mencambuk gitu. Kemudian orang yang mabuk, orang yang mabuk itu cambukannya kalau nggak salah itu 40 kali. Kemudian orang yang bersaksi palsu atau dianggap saksinya itu tidak memenuhi syarat. Nah, jadi orang nuduh zina, saksinya kan harus 4 orang, laki-laki melihat. Ini yang nonton cuma 2. Walaupun nonton beneran tapi cuma 2, kurang 4. Kurang 2 lagi untuk jadi 4. Maka yang 2 tadi yang nonton beneran tetap harus dicambuk 80 kali. Nah, hal-hal seperti ini nih itu dibolehkan ketika lebih dari 10 gitu. Tapi itu yang melakukan adalah pemerintah, bukan personal orang gitu kan. Nah, maka kembali ke bab ini, maka seorang suami kepada istrinya nggak boleh lebih dari 10. Karena itu bukan hukuman hud, bukan hukuman had, maaf. Bukan hudud, tapi hukuman semata dari suami kepada istrinya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi orang nggak gampang-gampang mukul, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Tak ajar lo gitu. Nah, sehingga nanti dalam bab cerai, ketika punya laki-laki yang ringan tangan seperti itu, punya suami dengan tangan seperti itu, maka seorang wanita diperbolehkan untuk minta cerai. Salah satu sebab ya, salah satu sebab seorang wanita boleh meminta cerai, minta khuluk kepada seorang suami, meminta khuluk kepada hakim agar suaminya menjatuhkan talak, itu karena dia terbiasa menganiaya. Habibi, Fajar, cuci muka. Ayo. Ayo. Cuci muka sana. Cuci muka pakai odol sana. Fajar. Kemudian tidak layak seorang suami terbiasa memukul istrinya meskipun karena nusus. Jadi nggak boleh itu dijadikan hobi, yaitu istrinya dijadikan samsak, tinju, dikit-dikit pukul, nggak boleh. Karena itu bukanlah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha yang berkata, "Madharaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an qatun." Nabi SAW nggak pernah memukul dengan tangan sekalipun, biadihi dengan tangannya, wala imro'atan, wala khatiman, tidak pernah mukul istrinya, tidak pernah mukul asistennya, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali pukulan yang beliau keluarkan saat berjihad di jalan Allah. Artinya beliau itu nggak pernah menganiaya orang di sekitarnya. Karena tadi loh, udah nandes di dalam hati gitu. Jadi Nabi itu kalau mendiamkan istrinya itu udah bingung gitu. Nah, asisten atau pembantunya kalau didiamkan oleh Nabi, asistennya udah bingung. Bahkan sebagian sahabat itu kalau tahu Nabi mukanya memerah, mereka itu udah panik gitu. Nah, kalau bisa tuh seorang laki-laki itu men-setting situasinya itu seperti itu gitu. Nah, ya apesnya itu kalau saya sama istri saya itu tak setting mukaku kayak gitu-gitu, istriku nggak paham lah, aku ireng gitu kan. Tapi nek istri saya kayak gitu tuh aku paham itu. Ngopo kamu, mukamu kok cemberut kayak gitu. Nah, jadi yang terbaik itu bukan settingan karena pukulan, tapi settingan karena perasaan. Jadi kalau kita bisa men-setting keadaan ya toh, tanpa memukul, kita hanya berekspresi aja, orang paham kalau kita sedang nggak sepakat dengan keadaan yang terjadi, itu yang terbaik. Ya, dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya, jadi ketika Nabi membolehkan mukul, bukan berarti Nabi itu tukang pukul, bukan. Ya, istrinya menjadi saksi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ibunda kaum muslimin mengatakan beliau nggak pernah memukul sekalipun istri dan para pembantu asisten, nggak pernah. Sekali-kalinya beliau mengeluarkan pukulan, ya itu hanya terjadi di medan perang. Di medan perang bebas, jangankan mukul, gorok orang, bunuh orang nggak apa-apa, namanya perang, gitu kan.
Diriwayatkan pula dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba wanita, hamba-hamba Allah wanita, wanita-wanita hamba Allah. Ya kalau Abdullah itu hamba Allah laki-laki, kalau ima Allah itu hamba-hamba Allah perempuan. Baca Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar mendatangi Nabi SAW faqala dan bertanya, Dairnan nisa ala azwajihinna. Wanita-wanita telah membangkang pada suami-suaminya. Warakhoso fidor bihinna, maka kasihlah keringanan untuk bisa memukul mereka. Fa'atofa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun yaskuna azwajahunna. Kita lihat nih. Maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk memukul istri, lalu banyak para istri mendatangi keluarga Rasulullah SAW mengadukan kelakuan suaminya yang suka mukul. Jadi setelah Nabi memberikan keringanan, gitu kan, ya. Jadi ini Umar cerita kalau banyak wanita itu durhaka sama suaminya, kemudian Nabi SAW, ya wis lah, nek nun pukulan rapopo lah, dan mereka itu bisa tambah baik, gitu kan. Kemudian para wanita itu mendatangi keluarga Nabi, kan istrinya ada 9 tuh, datangin si fulan curhat ke istri yang ini, si fulan curhat kepada istri yang ini, dan seterusnya. Kasirun, banyak, yaskuna azwajahunna, mengadukan suami-suaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kemudian bersabda, laqad tawfa bi ali Muhammad nisaun kasirun, telah mendatangi keluarga Muhammad wanita-wanita dalam jumlah yang banyak. Yaskuna azwajahunna, mereka mengeluhkan kelakuan suaminya. Nah, yang suka mukuli istrinya, sidik-sidik mukul, sidik-sidik mukul. Masakannya nggak enak pukul, apa nggak enak pukul itu kan. Kata Nabi apa? Laisa ulaika bikhiyarikum. Laki-laki yang suka mukulin istrinya, sekali lagi suka ya, suka itu berarti sedikit-sedikit mukul. Ya. Kopinya kurang gula dikit pukul, apanya kurang garam dikit pukul. Maka kata Nabi, ya toh, mereka itu bukan orang terbaik di antara kalian. Jadi laki-laki yang suka kayak gitu itu laki-laki jelek, bukan karena jelek muka, jelek kelakuannya, jelek akhlaknya. Ya. Dan ingat, bab paling awal dalam kitab nikah ini, ya, bagaimana seorang wanita diperintahkan untuk mencari suami, itu adalah ya mantardauna dinahu wa khuluqah. Kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Wah, aku gelem karo kae lah. Kenapa jenggoten, wah pakai gamis celana cingkrang atau mungkin apa itu suka ke masjid. Oh, itu baru agama. Lihat akhlaknya, gimana akhlaknya? Woi, kesenggolan sama temannya disampluk gitu kan. Di jalan dia apa kebut-kebutan, banyak ikhwan-ikhwan kayak gitu tuh. Gloyor-gloyor di jalan gitu kan. Terus kalau hitungan sama orang nggak jujur, nggak bener, banyak ikhwan kayak gitu tuh. Ya. Ngaji gitu kan, tapi ya nyuri. Ngaji, ngelola masjid, tapi dana masjid buat makan-makan, ada kayak gitu tuh. Itu bukan rahasia umum, itu ada kayak gitu. Makanya Nabi mengingatkan parameternya itu 2. Kamu ridhoi agamanya, dia paham agama, gitu. Mbok cek hukum ini, hukum itu, paham dia, gitu kan. Kemudian akhlak ini yang harus kamu cari. Kenapa? Karena kalau kamu bawa pulang seorang laki-laki yang nggak berakhlak, ya ini dapatnya. Dihajarlah itu istri, dikit-dikit hajar, dikit-dikit hajar. Kalau nggak hajar pakai tangan, dia hajar pakai mulut. Dasar kamu anak si ini, dasar kamu ini itu. Nggak selesai-selesai itu. Nah, otomatis rumah tangga tidak lagi menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, udah menjadi baiti nari, rumahku nerakaku. Jadi sumpah akhirnya di rumah. Padahal apa? Seorang wanita diperintahkan apa? Waqorna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wahai wanita, kamu tinggal di rumah, jangan kelayapan kemana-mana, dan jangan bersolek kayak bersoleknya orang jahiliyah. Lah bagaimana kemudian seorang wanita akan senang di rumah kalau kemudian rumahnya ini marahi, sumpek gitu. Ya, oleh karena itu maka Nabi mengatakan laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka yang suka pukul-pukul itu bukan orang-orang yang baik di antara kalian. Naudzubillah. Artinya kita berlindung dari sikap-sikap seperti itu kepada istri kita dan belajarlah
menjadi orang-orang yang sabar mumpung belum nikah gitu. Karena nanti ada tuh kelakuan orang perempuan tuh yang memang kayak gitu, bikin sebel gitu. Tapi kita diperintahkan untuk sabar kalau kamu pengen hidup happy. Kemudian 3 tahapan dalam menyikapi istri yang nusus itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi menasehati, menghajar, memukul itu berdasarkan ayat, bukan berdasarkan reka-reka penulis kitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka melakukan nusus, fa'idhuhunna, maka kasih nasihat mereka, ya. Wahjuruhunna, dan tahapan selanjutnya adalah diamkan mereka fil madoji'i, di tempat tidur mereka, di ranjang-ranjang mereka, artinya di dalam kamar. Kok masih nggak manut, wadribuhunna, silakan kamu pukul. Jadi ini bukan langsung sepaket ya gitu. Kasih tahu langsung masukin kamar, pukulin, enggak ya. Kasih tahu dulu gitu. Makanya pentingnya membaca Al-Qur'an menggunakan tafsirnya atau pemahamannya fikihnya itu gitu. Ada tafsir tafsir Quran fi Adilatil Ahkam itu punya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi itu kitab tafsir itu isinya dia begitu membacakan sebuah ayat, itu jelaskan sejarahnya, terus hukum-hukum fikih di dalamnya, kandungannya apa, tafsirnya ini menurut para sahabat itu apa gitu. Jadi itu memang luar biasa itu ulama satu itu. Ulama yang kekinian belum lama meninggalnya. Nah, kemudian buat ribuhuna, dan pukul kalau mereka nggak manut. Fa'in atoknakum, kalau mereka mentaati kamu, fala tabghu alaihinna sabila, jangan kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan kamu cari-cari kesalahannya gitu. Udah nurut atau goreng tahu, goreng, bikin kopi, bikin, ngurusin anak, ngurusin, istrinya udah nurut gitu kan. Ternyata karena dia tadi baru ketemu mantan di rumah, di luar itu si suami ini gitu. Akhirnya gimana caranya gitu kan, istrinya ini dicari kesalahannya, dijelek-jelekin. Ya, kamu ini kopi udah manis dibilang nggak manis. Ya, tahu udah enak dibilang nggak enak gitu. Ngurus anak udah bener dibilang nggak bener gitu. Ternyata suaminya habis ketemu wanita lain di jalan. Ini juga berarti suami nggak berakhlak gitu. Ya, Allah melarang, suami istrimu udah nurut kok kamu cari-cari kesalahannya. Ya kalau emang kamu udah nggak senang, ceraiin aja, balikin ke orang tuanya secara baik-baik gitu loh. Jangan kemudian malah dianiaya. Inna Allah kana aliyan kabiro. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Hati-hati loh, kamu menganiaya orang, Allah tuh maha tinggi dan maha besar, yang siap balik menganiaya kamu orang-orang dolim. Jadi laki-laki diberikan keleluasaan untuk kemudian bisa mengingatkan istri dengan lisan, kalau ngeyel dengan tangan, tapi ketika itu sudah tidak di tempatnya, dia udah manut, dia udah bener, dia udah lurus, kok istrinya suaminya berlebihan dalam menasihati, dalam memukul, maka ingat Allah sendiri mengatakan innallaha kana aliyan kabiro. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kamu gencat sekali selesai gitu. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Tadi itu adalah menyikapi istri yang nusus. Silakan kalau demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.